Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septilia. Saya mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi dengan nomor induk F2020011144. Di sini saya akan membahas tentang stereoisomer, di mana dia stereoisomer dan enantiomer. Adapun tugas video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kimia organik. Kita masuk di slide pertama, yaitu isomer. Isomer terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu konstitusional struktural isomer dan stereoisomer atau spatial isomer. Di spatial isomer ini terbagi lagi, yaitu dia stereoisomer atau isomer geometrik dan enantiomer isomeri optik. Yaitu struktural isomer, di mana layaknya isomer pada umumnya berada pada cara atom tersebut terhubung satu sama lain, yaitu sifat dari isomer ini memiliki nama IUPAC yang berbeda. Contohnya C6H14, yaitu N-heksana 2-metilpentana. Gugus fungsi biasa sama atau beda, yaitu contohnya isomer gugus fungsi CnH2nO, yaitu alkanol atau alkanal. Sifat fisik yang berbeda sehingga bisa dipisahkan dengan pemisahan yang didasarkan perbedaan sifat fisik seperti distilasi, yaitu sifat kimia yang berbeda sehingga direaksikan akan menghasilkan produk yang berbeda pula. Selanjutnya itu stereoisomer, spatial isomer, yaitu senyawa berlainan yang memiliki struktur yang sama. Yang membedakan adalah penataan atom-atom penyusun dalam ruangan, yaitu sifat dari isomer ini. Stereoisomer memiliki nama IUPAC yang identik kecuali kata depan seperti trans, cis, d, dan lain-lain. Yaitu contohnya cis 1,2 dikloroetana, trans 1,2 dikloroetana, memiliki gugus fungsi yang sama atau tidak berubah. Selanjutnya masih di spatial isomer, yaitu stereoisomer dibagi menjadi dua, yaitu enantiomer dan diastereomer. Selanjutnya enantiomer. Enantiomer adalah pasangan stereoisomer yang merupakan refleksi cermin dan tidak bertindih. Terlihat pada gambar berikut, di mana molekul bayangan cermin yang tidak dapat dihimpitkan disebut enantiomer. Dalam bahasa Yunani, yaitu enantio berarti berlawanan. Enantiomer berkaitan dengan karbon tetrahedral, misalkan asam laktat atau asam 2-hidroksipropanoat, yang merupakan sepasang enantiomer karena mempunyai 4 gugus yang berbeda, yaitu minus OH, minus H, minus CH3, minus CO2H pada atom karbon sebagai pusatnya. Enantiomer tersebut disebut plus, minus asam laknat, dan minus asam laktat. Selanjutnya kiralitas. Jika suatu molekul tidak dapat dihimpitkan dengan bayangan cerminnya, berarti kedua senyawa enantiomer disebut kiral. Dalam bahasa Yunani, kir berarti tangan. Molekul yang tidak kiral jika mengandung sisi simetrit. Sisi simetrit yang dimaksud adalah sisi datar yang dipotong melewati tengah-tengah dari molekul. Molekul yang mempunyai sisi simetrik dalam berbagai kemungkinan dalam konformasinya harus identik dengan bayangan cermin dan karena itu merupakan senyawa non-kiral atau biasa disebut akiral. Selanjutnya, penyebab adanya kiralitas pada suatu senyawa dikarenakan adanya atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Atom karbon tersebut diistilahkan sebagai pusat kiralitas. Kiralitas merupakan sifat dari keseluruhan molekul di mana pusat kiralitas adalah ciri-ciri struktur yang menyebabkan kiralitas. Pada gambar tersebut ada bidang simetrik. Selanjutnya kita masuk di
pusat stereogenik. Atom karbon pusat stereogenik bila suatu atom karbon yang terhibridisasi sp3 dikelilingi oleh 4 buah atom gugus yang berbeda, maka dinamakan atom karbon tersebut bersifat asimetris atau disebut juga atom karbon pusat stereogenik atau atom karbon chiral. Selanjutnya ada konfigurasi RS atau Kern-Prelog-Ingold. Untuk menentukan susunan konfigurasi pada atom chiral dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan prioritas atom atau gugus yang terkait pada atom C chiral, prioritas tertinggi ke prioritas terendah atau 1 tertinggi, 2, 3, sampai 4 yang terendah. Yang kedua, ada molekul dilihat dari arah yang bertentangan dengan atom atau gugus yang mempunyai prioritas terendah. Ketiga, bila 1, 2, dan 3 mempunyai urutan searah dengan perputaran jarum jam, maka senyawa tersebut mempunyai konfigurasi R atau rektor kanan. Keempat, bila A, B, C mempunyai urutan yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka senyawa tersebut mempunyai konfigurasi S atau sinister sama dengan kiri. Selanjutnya pada contoh tersebut, di mana arah melihatnya konfigurasi R dan konfigurasi R. Selanjutnya ada urutan prioritas. Yang pertama itu berdasarkan nomor atom yang menurun dari atom yang terikat langsung pada atom C chiral. Pada gambar tersebut, yang kedua itu bila atom-atom terikat langsung pada atom C chiral sama, maka prioritas ditentukan oleh atom. Yang ketiga, ikatan rangkap 2 dianggap mengikat 2 atom yang sama, di mana ikatan rangkap 3 dianggap mengikat 3 atom yang sama, dan atom yang mengikat 2 atom C yang real mempunyai prioritas lebih daripada C dengan ikatan. Pada gambar berikut, seperti gambar di bawah berikut itu. Selanjutnya, ada 4 isotop dengan massa lebih besar memperoleh prioritas lebih tinggi. Pada gambar di bawah berikut. Selanjutnya kita masuk di konvensi EZ untuk isomer cis trans. Isomer cis trans yaitu gugus yang sama berbeda pada sisi yang sama pada ikatan rangkap. Cis alkena, gugus yang sama berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap atau trans alkena. Sikloalkena berkonfigurasi cis trans. Sikloalkena tidak stabil, struktur mulai stabil pada sikloalkana dengan jumlah minimal 8 atom C. Pada gambar berikut ada trans 2 pentene, ada C1,2 di bromo etene. Selanjutnya ada EZ nomenklatur. Gunakan aturan Kern-Ingold-Prelog untuk menentukan urutan prioritas gugus-gugus yang terikat pada atom C ikatan rangkap. Jika gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi berada pada sisi yang sama diberi nama Z atau Zumamen. Jika gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi daripada sisi yang berlawanan diberi nama E atau Entgegen. Contoh EZ yaitu pada gambar berikut. Selanjutnya, cahaya terpolarisasi dan aktivitas optis. Di sini yaitu biot atau ahli fisika senyawa organik hasil alam memutar bidang cahaya terpolarisasi. Beberapa kristal atau kuarsa juga memutar bidang cahaya terpolarisasi. Namun, perputaran ini merupakan sifat kristal bukan molekulnya. Pada abad ke-19 baru ditemukan senyawa yang bersifat isomer optik. Isomer optik artinya kedua pasangan senyawa yang mempunyai struktur dan sifat fisika yang identik atau titik lebur dan kelarutan. Selanjutnya sifat-sifat enantiomer mempunyai sifat-sifat fisik yang sama, mis, titik lebur, titik didih, berat jenis dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya mempunyai sifat kiralitas yang tidak sama, yaitu mis, sudut, putar, bidang, polarisasi, cahaya, reaksi, metabolisme, dan lain-lain. Contohnya yaitu adrenalin, yaitu obat pemacu jantung. Adrenalin yang tak berkhasiat.
Kita masuk di proyeksi Fisher, di mana senyawa dengan satu atom C asimetrik tipe ABC. Misalnya pada gambar berikut, yaitu asam laktat. Pertama-tama molekul diatur sehingga atom C chiral terletak pada bidang kertas. Dua substituen misal A dan D berarah ke atas dan ke bawah. Dua substituen yang lain B dan C berarah ke kanan dan ke kiri. Kemudian keempat substituen tersebut diproyeksikan pada bidang kertas. Selanjutnya kita masuk di proyeksi Fisher. Pada gambar berikut ada bentuk 3 dimensi, dan proyeksi Fisher. Kelemahan proyeksi Fisher, sebuah molekul yang sama akan mempunyai proyeksi Fisher yang berbeda, tergantung arah melihatnya atau kedudukannya dari molekul tersebut. Selanjutnya misalnya molekul tipe C, A, B, C dapat digambarkan proyeksi Fisher-nya. Ada di atas 6 proyeksi, di atas ada A di atas 6 proyeksi, ada C di atas 6 proyeksi, dan seterusnya. Jadi semuanya ada 24 proyeksi Fisher untuk molekul tipe C, A, B, C, D. Sebenarnya hanya menggambarkan dua bentuk molekul C, A, B, C, D yang merupakan enantiomer satu sama lain. Selanjutnya ada senyawa dengan lebih satu pusat stereogenik, yaitu namanya diastereomer, di mana diastereomer adalah stereomer yang bukan bayangan cerminnya. Diastereomer chiral mempunyai konfigurasi yang berlawanan pada beberapa pusat chiral, namun mempunyai konfigurasi yang sama dengan yang lainnya. Sebagai pembandingnya, enantiomer yang mempunyai konfigurasi berlawanan pada semua pusat chiral. Berikutnya pada gambar berikut. Selanjutnya, senyawa dengan pusat chiral lebih dari satu, yaitu tinjau 2 bromo 3 klorobutana enantiomer, di mana pada gambar A dan B itu pasangan enantiomer, A dan C diastereoisomer, B dan C diastereoisomer, C dan D pasangan enantiomer, A dan D diastereoisomer, dan B dan D diastereoisomer. Selanjutnya, satu pusat chiral sama dengan 2 isomer atau 2N untuk N sama dengan 1. 2 pusat chiral sama dengan 4 isomer, 2N untuk N sama dengan 2. 3 pusat chiral sama dengan 8 isomer, 2N untuk N sama dengan 3. N pusat chiral sama dengan 2N isomer. Selanjutnya atau lebih atom C asimetrik, yaitu senyawa dengan 2 atom C chiral sekurang-kurangnya mempunyai satu substituen yang berbeda pada kedua atom C chiral, itu serinya tipe C ABC, C ABD banding C ABC kurang C ADE banding C ABD kurang DEF, mempunyai 4 bentuk stereoisomer. Umumnya senyawa yang punya N atau C chiral akan mempunyai 2 stereoisomer. Misalnya pada senyawa berikut, yaitu 3 kloro 2 butanol. Proyeksi Fisher keempat stereoisomer senyawa tersebut adalah pada gambar tersebut, di mana A dan B banding C dan D merupakan senyawa enantiomer. A dan C banding A dan D tidak ada hubungan bayangan cermin satu sama lain, meskipun atom atau gugus yang terikat pada kedua atom C chiral adalah sama hubungan semacam ini disebut diastereoisomer. Enantiomer sifat kimia dan fisikanya sama, kecuali sifat optiknya berbeda. Diastereoisomer mempunyai sifat kimia dan fisika, titik lebur dan kelarutan yang berbeda. Selanjutnya, hubungan antara A, B, C, dan D dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar tersebut ada enantiomer, garis yang bersambung dan garis putus-putus, itu diastereoisomer. Kelemahan proyeksi Fisher yaitu untuk menggambarkan senyawa yang mempunyai 2 atau lebih atom C chiral yang tidak melukiskan keadaan konformasi molekul yang sebenarnya. Molekul yang sama bila dilihat dari arah yang berbeda akan memberikan proyeksi Fisher yang berbeda. Pada proyeksi ini digambarkan konfigurasi X-lipase dari gugus-gugus yang terikat pada atom C chiral, sedangkan sebenarnya konfigurasi stagiolet lebih stabil. Selanjutnya, senyawa dengan 2 atom chiral tipe C ABC kurang CAB.
C. Senyawa yang mengandung 2 atom C chiral dengan tipe C, ABC, dan C, ABC hanya mempunyai 3 bentuk stereoisomer. 2 dari ketiga isomer ini merupakan bayangan cermin yang tidak saling menutup, sehingga bersifat optis aktif. Isomer yang ketiga, dia stereoisomer dari kedua bentuk yang pertama mempunyai sebuah bidang simetri, dapat saling menutup dengan senyawa cerminnya, dan tidak bersifat optis aktif. Selanjutnya ada contoh berikut, butanadiol 2,3. Stereoisomer yang tidak optis aktif disebut meso. Bentuk meso ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari pasangan yang mempunyai bayangan cermin. Sebagai contoh misalnya asam tartrat. Selanjutnya ada contoh asam tartrat, yaitu asam mesotetrat melebur pada temperatur 140 derajat Celcius yang lebih rendah daripada isomer optis aktif 170 derajat Celcius. Mempunyai berat jenis yang lebih rendah, kelarutan yang lebih kecil, dan merupakan asam yang lebih lemah. Contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya itu reaksi Fischer untuk monosakarida, yaitu Emil Fischer adalah seorang pelopor dalam kimia karbohidrat. Hadiah Nobel tahun 1902. Proyeksi Fischer sebenarnya diciptakan untuk menggambarkan struktur monosakarida. Sebagai dasar adalah gliseraldehida yang optis aktif dan memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Oleh Fischer, senyawa dianggap mempunyai bentuk sebagai berikut. Pada gambar berikut. Selanjutnya aturan untuk menggambarkan proyeksi monosakarida. Selanjutnya beberapa contoh monosakarida, yaitu ada tetrosa 4 atom C mempunyai 2 atom C chiral dan mempunyai 2 sama dengan 4 stereoisomer, misalnya D per L erythrosa dan D per L treosa. Selanjutnya pada atom C episode chiral, contohnya yaitu ada 2,4 dihidroksi 3 bromopentana. Dalam molekul ini atom C2 dan C4 adalah chiral. Apakah C3 juga chiral? Bila C2 dan C4 mempunyai konfigurasi sama, maka C3 tidak chiral. Bila C2 dan C4 mempunyai konfigurasi yang berbeda, yang satu R dan yang lain S, maka C3 chiral. Atom C yang dapat chiral atau tidak bergantung pada konfigurasi dua atom C yang lain disebut pseudochiral. C pseudochiral dapat pula definisikan atom C chiral yang terletak di bidang simetri. Tabel pada jumlah stereoisomer senyawa tersebut di atas dapat ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya ada proyeksi Fischer. Keempat stereoisomer terletak adalah sebagai berikut pada gambar berikut. Selanjutnya ada senyawa meso. Senyawa di atas merupakan akiral namun mengandung 2 pusat chiral yang disebut senyawa meso. Pada gambar berikut yaitu selanjutnya ada racemic. Keoptimis aktifnya campuran bayangan enantiomer yang sama jumlahnya akan saling meniadakan satu sama lain. Campuran ini dinamakan modifikasi racemic dan diberi simbol Dl atau plus minus. Enantiomer yang berlawanan berpasangan membentuk kristal yang tersusun oleh molekul kedua enantiomer yang jumlahnya sama. Senyawa tipe ini disebut senyawa racemic atau racemat. Contoh racemisasi dari halida yang optis aktif terutama ionida di mana halogen terikat pada C chiral. Terjadi dengan adanya ion halida yang bersangkutan. Ini disebabkan karena terjadinya reaksi SN2 di mana terjadinya inversi pengembalian konfigurasi pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu epimerisasi. Epimerisasi merupakan perubahan konfigurasi pada salah satu pusat chiral dalam suatu senyawa yang memiliki lebih dari pusat chiral. Perubahan ini akan menghasilkan diastereoisomer bukan enantiomer dari zat asal. Sekian dari saya membawa materi tentang stereoisomer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.